Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas satu pintu merek Sanyo ya, dan di sini udah di pasang kondensor, tapi kulkasnya masih tetap tidak dingin ya. Padahal ini udah diservis dan kita akan coba melakukan pengecekan dan kita akan coba cari tahu di mana letak permasalahannya teman-teman ya. Kalian bisa ikuti video tutorial kali ini. Oke, di sini yang pertama kita bisa lihat dulu. Di sini untuk kulkasnya lampu nyala. Artinya kulkas sudah tersambung ke listrik. Pertama seperti biasa kita cek di bagian evaporator ya. Jadi di bagian evaporator di sini apakah ada kebocoran atau tidak. Oke, di sini saya akan coba nyalakan dulu flashnya ya. Apa nggak usah? Oh gini aja. Oh iya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan evaporator yang seperti ini tanda-tandanya udah hampir mau korosi ya. Nah contohnya seperti ini nih. Nah ini. Terus kayak gini nih. Jadi ada kayak bekas apa ya? Mau ngelupas lah. Nah kayak gini. Ini tanda-tandanya mau korosi ya. Nah tuh. Ini tandanya mau korosi. Ini memang enggak itu ya teman-teman ya, apa ya, nggak menjamin ya bahwa itu nanti akan bocor atau tidak, karena kalau korosi ini kita nggak tahu ya kapan bocornya, kapan ada kebocoran, itu kita nggak tahu teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek. Di sini udah dipasang kondensor yang baru 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini untuk kondensor 8. Untuk filter di sini udah diganti, udah ada penyambungan, bagus, semuanya bagus. Kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek untuk tekanannya. Oke, di sini saya coba tinggikan dulu ya. Ini saya coba cek apakah ada freonnya atau tidak ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Oh sih, sebentar. Oke, di sini nggak ada tekanan freon sama sekali teman-teman ya. Nol. Nah ini kita akan coba. Oh sebentar. Di sini saya akan coba ukur untuk ampernya ya. Oke sebentar. Oke, di sini untuk ampere dia 0,4. Nah, ini udah jelas nggak ada ya. Ini udah nggak ada di 0. Kemudian di bagian ampere juga 0,4. Jadi nggak ada panas-panasnya di bagian kondensor. Oke, jadi di sini ya, kalau misalkan kulkas itu buntu ataupun ciri-ciri freon buntu ya. Di sini mesin kompresor nyala, kemudian di bagian evaporator itu nggak ada suara desis ya. Kita akan coba lihat apakah ada suara desis atau tidak.
Oke, di sini terdengar ada suara desis ya, artinya nggak ada freon buntu ya. Oke, kemudian di sini kita akan coba apakah ada kebocoran di bagian evaporator atau tidak. Nah, di sini kalian nggak perlu repot-repot ya teman-teman ya untuk mengetahui bahwa ada kebocoran freon atau tidak ya. Oke, di sini kan ada yang namanya pipa kapiler ya. Ini pipa kapiler buat pemakuman. Kita akan coba potong. Oke. Di sini sudah ada udara ya yang keluar. Kemudian kalian bisa perhatikan di sini. Oke, jarum manifold semakin turun. Oke, kemudian di sini kita tunggu ya, kita tunggu sampai benar-benar ini habis ya udaranya ya. Kalau misalkan di sini udara dari pipa kapiler itu habis, artinya nggak ada kebocoran di bagian evaporator ataupun di bagian pipa hisap teman-teman ya. Jadi di jalur hisap, karena ini udara dari pipa-pipa kulkas teman-teman ya dikeluarkan. Nah, ini udah hampir habis. Kemudian kalian bisa lihat di sini ya. Nah, dengan adanya manifold seperti ini itu sangat bermanfaat teman-teman ya. Kalau pengen tahu teman-teman begini nih. Kalau misalkan jarum manifold ini memang menunjukkan sampai mentok ya, sampai di 76 ini sampai mentok. Karena ini kan masih ada berapa garis ini? 2 garis atau 3 garis ini ya. Ini masih ada sela ya. 2 ataupun 3 garis. Ini kalau misalkan mentok berarti dia bagus, nggak ada kebocoran. Tapi kalau masih ada sela seperti ini, kalian harus curigai ya, apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, caranya seperti itu ya. Kalau kalian mau lihat di bagian manifold. Kemudian lebih tepatnya lagi, lebih enaknya lagi, kalian bisa lihat di bagian sini nih, di bagian pipa kapiler pemakuman. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan cairan metil ya. Kita akan coba lihat di sini. Di sini saya tuangkan metil segini aja untuk melihat apakah ada udara atau tidak ya. Oke, di sini udara masih banyak tuh. Artinya di sini masih ada terindikasi ada kebocoran teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu bocornya itu di bagian mana ya. Yang jelas di sini kebocoran itu ada di bagian evaporator ataupun di bagian pipa ya, pipa hisap. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk di bagian evaporator itu sudah ada suara desis teman-teman ya. Ada korosi. Ya, kemungkinan besar ada di situ mungkin ya. Kita cek semuanya di bagian pipa-pipanya. Oke, sekarang lanjut. Kalian bisa langsung menggunakan isi freon ataupun apa ya, isi angin juga boleh ya. Di sini saya akan coba melakukan pengisian freon. Nanti setelah terisi, nanti kita akan coba matikan dan kita coba cari tahu ya di bagian evaporatornya. Oke, di sini saya coba langsung gini aja, saya tutup lagi. Karena ini mau saya isi freon. Oke, saya matikan ya. Oke. Oke, di sini saya coba isi freon.
sambil nanti kita coba lepas ya, kita coba lepas di bagian evaporator. Ini kita coba isi. Oh, ini masih kurang ya teman-teman ya. Tuh. Ini masih kurang. Kemungkinan besar ini udah habis. Kita beri tekanan teman-teman ya. Kenapa kita harus beri tekanan ya? Supaya kita bisa melihat apakah ada kebocoran di bagian evaporator atau tidak. Oke, di sini kita coba isi lagi. Nah, kalian bisa lihat ya. Tadi saya dengar di bagian sini. Nah, di bagian sini nih ada suara desis ya. Wih. Ini teman-teman ya. Tuh. Ada suara yang bocor. Nah, sepertinya ada di bagian atas sini ya. Di bagian atas sini sepertinya teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke, sekarang saya akan coba bongkar dulu ya. Saya akan coba lepas dulu di cover dari pressernya. Ini kita cara lepasnya seperti ini teman-teman ya. Kita cari baut, ini satu, kemudian ini yang kedua, kemudian nggak ada lagi ya, cuman dua. Jadi kita lepas dulu ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya lepas ya. Oke, sebentar. Nah ini ya. Wah, oh ini nih teman-teman ya. Jadi di sini ada yang bocor. Oke, sebentar. Nah ini ya. Nah ini nih ada yang bocor. Nah ini ada korosi. Ini kecil banget ya. Ini yang bocor. Kalau misalkan saya tekan ini nggak ada. Ini artinya ini evaporator udah nggak bisa kita pakai teman-teman ya. Karena tanpa kita congkel menggunakan pisau di sini udah bocor, udah seperti ini. Ini takutnya nanti kalau misalkan kita tempel ya, itu malah ke yang lainnya teman-teman ya. Jadi posisi ke yang lainnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ganti ya nggak masalah. Kalau misalkan nggak kalian ganti ya risikonya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya cara mengetahui kerusakan pada kulkas ya. Ya ini salah satu penyebab freon itu habis teman-teman ya. Jadi saran saya ketika kalian mempunyai kulkas atau memperbaiki kulkas, kalian cek dulu di bagian evaporator ya. Karena di bagian evaporator itu sangat penting banget teman-teman. Makanya kita harus flushing dulu ya kan. Kita flushing dulu, kita bersihkan dulu, baru ganti filter. Kemudian sebelum pengisian freon pastikan nggak ada kebocoran di bagian pipa-pipa kulkas teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.